hanya penyerang penerimaan aja Pak. Iya. Tenang Pak. Iya. Saya sudah terima. Ada terima? Ada. Ya. Nanti tinggal saya Ini tanda terima. teruskan aja paling Pak. Iya, Ya, Mohon manajemen ya. dituliskan kepada pihak pimpinan PT BGP dan juga legalnya ya. Saya minta ada terima. Ini Pak ya. Tapi ini di sini tidak ada mengikat ke pribadi saya Pak ya? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Karena kita kan mau jualan Pak. Enggak. Umat yang beruntung. Pak, nama informasi informasi yang dilayangkan ini. Tentang apa ya? Iya. Jadi sebenarnya somasi kita ini pertama memperingatkan kepada pengembang, baik kepada pengelola juga. Pertama itu ini perlu dicatat untuk wartawan juga nih ya. Adanya Permendagri nomor 9 tahun 2009. Pasal 25 ayat 1, Junto pasal 33 ayat 1, Perda nomor 14 tahun 2013 Kota Depok. Intinya apa? 1. Pembiayaan pemeliharaan prasarana sarana utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. Nah, ini sudah ada peraturan menteri. Peraturan menteri boleh dicek di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan menteri itu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau ada perintah pembiayaan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang, itu termasuk dalam pasal 25 ayat 1. Bukan kata warga, bukan kata saya. Ya, itu yang pertama kita mau mengingatkan. Yang kedua, kalau berdasarkan Perda Depok pasal 33 ayat 1, pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. Perda Depok pun sama, kalau berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dan juga kalau kita ngelihat dari beberapa banyaknya PPJB gitu ya, ada kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 1 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen perjanjian apabila intinya tidak bolehlah tidak berimbang. Misalkan penentuan harga itu secara sepihak gitu ya, secara sepihak. Nah, artinya di sini mengacu pada pasal-pasal tersebut, warga pertama adalah menolak penarikan iuran pengelolaan lingkungan oleh pengembang. Kenapa? Dasarnya tadi Permendagri dan juga Perda Kota Depok. Nah, selama ini boleh nanti di cross check pada pengurus-pengurus kompleks, pernah terjadi kenaikan harga secara sepihak ya Pak ya. Artinya apa? Nah, itu kita mau peringatkan juga bahwa tindakan-tindakan iuran penarikan secara sepihak tersebut, harganya bisa naik secara sepihak tersebut, kita mau mengingatkan adanya peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi, pasal 18 ayat 1 huruf G gitu ya. Nah, satu di situ. Yang kedua adalah berkaitan dengan sudah adanya surat dari pemerintah Kota Depok nomor 593 garis miring 147 garis miring BKD garis miring 2020 tertanggal 16 Januari 2020 ya. Itu pada intinya apa? Pada intinya adalah mengizinkan Ketua RT Mampang Hills Bapak Iman menggunakan sarana prasarana perumahan dan permukiman milik dan atau dikuasai Pemkot Depok untuk pembangunan sarana pos keamanan gerbang dan taman ya. Nah, mengacu pada surat Pemkot Depok tadi dengan juga adanya Permendagri tadi juga dengan adanya Perda Depok ya kan. Maka saya di sini mewakili dari 120 warga ini memberikan peringatan kepada kepada pengembang, yaitu untuk segera menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum ya. Permintaan ini sesuai Site Plan 2013 kepada Pemkot Depok untuk kemudian dikelola oleh warga, yang mana
nantinya akan dikelola oleh ketua RT. Dasarnya apa tadi? Permendagri, Perda Depok juga kita ada surat Pemkotnya. Nah, yang lain ada beberapa hal lah mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum, tapi kami sampaikan sudah secara langsung. Tapi pada prinsipnya sih itu. Nah, mungkin beberapa hal latar belakangnya di sini ada Pak RT, ada beberapa warga, teman-teman mungkin bisa menanyakan. Tapi dari saya garis besar secara hukumnya itu tadi. Siapa ya? Ya. Pak RT itu dari keseluruhan warga yang ada di sini, wah terpaksa semua Pak. Insya Allah sebagian besar ya, memang ada beberapa yang belum tanda tangan, tapi secara prinsip mereka mendukung semua. Yang tanda tangan sudah 120 warga pemilik rumah ya. Dari total warga saat ini di Mampang Hills ada yang menghuni, yang sudah dihuni rumahnya ada 187 kakak. Sementara kalau jumlah unit yang sudah ada pemiliknya itu 235 kakak. Jadi dengan 120 itu sudah mayoritas ya, Pak, ya. Sudah cukup mewakili keseluruhan warga. Dan pun sampai saat ini warga yang sudah pindah pembayaran IPL-nya ke RT juga sudah sampai 187 tadi. Ya. Ya. Jadi upaya hukum apa Pak setelah misalnya somasi ini tidak ditanggapi oleh pihak pengembang? Upaya hukum apa? Ya tentunya di sini kami kan banyak hal Pak ya. Ada banyak hal. Tadi kan ada masalah iuran, ada masalah dan lain-lain. Tentunya nanti kami akan mengambil upaya-upaya hukum ya yang berkaitan dengan bisa dengan perdata dan lain-lain, pidana dan lain-lain. Tapi ya kami harapkan somasi kami ini untuk didengarkan terlebih dahulu. Ya kenapa? Karena jelas ada Permendagrinya, ada Perdanya, dan juga memang ada surat dari pemerintah kota Depok itu sendiri Pak. Seperti itu. Itu dari sampai saat ini ya Pemda Kota Depok ada masukan apa Pak? Dari Pemkot kita sudah mengajukan izin ya. Jadi pada akhir tahun lalu kita sudah membuat surat permohonan yang sudah sampai tembusan sampai ke kecamatan ya, untuk memohon bahwa seluruh fasilitas yang ada berdasarkan Set Plan 2013 untuk kita kelola, karena kondisinya saat ini secara di lapangan ya tidak diurus ya. Contoh kayak ini kan pos jaga tidak ada yang menghuni segala macam, semua fasilitas sebenarnya tidak macam semua terbengkalai, tidak dirawat dan sebagainya. Nah, cuma kan kita harus butuh izin tertulis ya. Nah, kita sudah ajukan ke pihak Pemkot Depok dan oleh Sekda waktu itu dibalas di Januari 2020 itu bahwa kita sudah diizinkan. Januari Pak ya? Nah sebenarnya salah satu yang tuntutan kita kan kita pengen ada satu pos dan gerbang ya supaya lebih aman ya buat ke warga juga gitu ya. Tapi itu yang sampai saat ini oleh pengembang belum, mereka masih nggak mau memperbolehkannya. Itu yang jadi salah satu unsur yang kita masukkan ke dalam yang kita mintakan ke varian untuk dimasukkan ke dalam informasi tersebut. Gitu. Kalau iuran itu yang ditetapkan oleh pengurus lingkungan berapa? Sampai saat ini perhitungannya masih sama seperti yang diberikan yang ditetapkan oleh pihak pengembang sebelumnya. Jadi dari kami belum berubah, tapi mungkin nanti memang ada rencana di akhir tahun ini sebelum November atau mungkin di November kita akan adakan rapat warga untuk bersama-sama membahas apakah mau kita tetap sama IPL-nya atau mau kita berubah berdasarkan memang kebutuhan rutin yang memang kita kelola ya. IPL-nya include-nya apa aja Pak? Pak? Kenapa? Apa itemnya apa aja Pak? Oke, item IPL itu sebetulnya kalau yang rutin di kita adalah pertama untuk keamanan. Kita menjaga tugas keamanan pastinya ya. Kemudian kedua untuk kebersihan tukang sapu jalan dan juga memotong pohon atau membabat alang-alang yang liar, kebersihan. Ketiga lebih ke sampah, pengangkatan sampah yang rutin tiap 2 kali seminggu. Dan keempat adalah penerangan lampu jalan. Nah, penerangan lampu jalan sebenarnya ini juga atas namanya masih atas nama PT BGP, tapi saat ini sudah kita yang bayar. Listrik jalan itu sebesar hampir 1,5 juta tiap bulannya kita harus bayar. Ya, itu jadi komponennya plus hal-hal lain ya. Contoh misalnya ada keluhan warga, misalnya tembok keliling ada yang doyong rubuh, ya kita coba perbaiki dengan dana yang ada seperti itu. Atau
Bahkan kemarin kita juga melakukan penambalan jalan atau segala macam, kita swadaya gitu sih Pak, atau perawatan taman ya. Itu cukup Pak buat operasional 1 bulan Pak? Ya, alhamdulillah sih warga solid ya dengan proses ini dan membayar juga cukup tepat waktu, jadi sampai saat ini masih bisa termanage dengan baik lah. Ya, walaupun masih ada kekurangan 1-2, misalnya pekerjaan besar belum kita dapat lakukan. Contoh kayak misalnya tembok keliling, misalnya yang ada yang di belakang itu ada yang sudah rubuh, ada yang sudah hilang, ada yang panelnya miring. Itu kan butuh biaya yang besar, itu yang memang belum tertanggulangi. Maksudnya kita belum punya sumber dananya. Tapi kalau untuk perawatan rutin sih sebetulnya sudah memadai. Demikian. Sama kayak pos ini kan juga belum permanen ya. Itu. Sama upaya hukum tadi paling kita sesuai dengan ketentuan ya Pak ya. Itu dulu karena nanti kan pastinya saya akan berkonsultasi lagi nih dengan pihak-pihak klien kan. Tapi yang jelas ya di sini kami sudah menjelaskan sesuai dengan adanya dasar-dasar hukum. Itu sih landasan kami ngirim informasi, itu bukan sekedar memberi peringatan, tapi ada landasan. Nanti kalau masalah upaya hukum tentunya akan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang mana akan kami diskusikan lebih lanjut. Coba ya. Ya. Oke, makasih. Oke, ya, terima kasih. Ya.